Warahmatullahi wabarakatuh. Tong 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 tong. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Taklim Makrifat. Kali ini adalah edisi siaran langsung bertempat di Balung Panggang, Gresik, Jawa Timur. Judul yang kita angkat kali ini adalah tentang dogma-dogma dalam makrifat. Tentang makrifat maksudnya begitu. Dulu makrifat di zaman Rasulullah begitu telah tersampaikan kepada umat, maka makrifat adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Walaupun makrifat itu sangat tinggi, tapi karena sistemnya itu sudah baku, maka jika ada input lewat sistem yang baku dan mutlak, maka outputnya pun pasti mutlak. Maka output makrifat itu pasti biasa-biasa saja. Walaupun sangat tinggi, tapi sudah nggak ada yang aneh. Ya, orang makrifat sudah nggak ada yang aneh. Nah, makanya kalau Nabi sampaikan as-sholatul mi'rajul mu'minin. Nah, contohnya gitu. Sholat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Berarti orang-orang mukmin itu adalah orang mukmin yang banyak ya. Berarti gak cuma satu orang, gak cuma Nabi, tapi siapapun orang mukmin yang telah melewati sistem metodologi, maka sholatnya pun bisa mi'raj. Itu Nabi loh ya. Artinya sangat berbeda dengan zaman ini. Kalau mi'raj pun dianggap hanya itu mujizat Nabi. Keliru kamu. Nabi yang menyampaikan sangat biasa kok. As-sholatul mi'rajul mu'minin ya, mu'minin. Orang banyak yang beriman atau orang-orang beriman. Nah, siapa orang beriman? Ternyata orang yang mendapatkan nur. Siapa orang yang mendapatkan nur? Adalah orang yang dibaiat sesuai dengan Asy-Syura 52. Maka jika diteruskan ya, orang-orang yang menerima baiat nur sebagaimana yang diterangkan di Asy-Syura 52, jika lanjutannya dia ketemu sistem metodologinya atau teknikalnya, maka dia berpeluang mi'raj. Artinya mi'raj itu bukan mukjizat Nabi tok. Memang itu mukjizat awalnya memang karena beliau menerangkan itu pada awal-awalnya. Tapi lanjutannya, mi'raj itu adalah bagi orang-orang beriman yang ketemu atau menggandeng dengan metodologinya. Nah, makrifat pun begitu. Nah, coba bayangkan ya, agama loh, bagi kita, agama itu biasa apa enggak sekarang ini? Biasa toh? Nah, padahal kalimat Nabi, awaluddin makrifat. Agama itu makrifat. Akhiruddin pun makrifat. Tadi agama itu biasa apa enggak? Biasa. Berarti awal orang beragama dalam makrifat, akhir orang beragama dalam makrifat. Berarti makrifat itu biasa apa enggak? Biasa. Ya. Orang makrifat itu biasa-biasa saja. Sama seperti ya, mindsetmu di zaman ini orang beragama itu biasa apa enggak? Oh, biasa. Bahkan orang yang enggak beragama atau ateis itu malah dianggap agak berbeda atau agak luar biasa lah, atau biasa di luar begitu. Jadi mindsetnya sudah sangat berbeda. Nah, zaman dulu, lihat ya, jika inputnya, kemudian ketemu sistemnya, outputnya pasti flow-nya ketemu. Nah, input ini adalah nur yang ditanamkan saat baiat, kemudian lewat sistem metodologinya, maka jaminannya outputnya pasti mutlak dong. Nah, itu dia. Nah, berarti makrifat itu sangat biasa, sangat lumrah, sangat wajar, dan nggak perlu membahas yang aneh-aneh tentang makrifat. Tetapi pada zaman ini, karena teknik dan metodologinya telah luntur, bahkan orang nggak tahu lagi apa itu baiat, udah nggak tahu. Apa itu zikrullah yang bermetodologi, nggak tahu. Yang penting zikir bisa keramat, bisa sakti, bisa kaya, itu saja yang dicari orang sekarang. Baiat nggak tahu, zikrullah bermetodologi nggak tahu. Lanjut lagi suluk. Kamu tahu suluk nggak? Nggak tahu kan? Nah,
Padahal di syair tanpa waton pun disampaikan zikir lan suluk. Semua apal bisa jadi karena di masjid-masjid musola sering menyetel itu untuk waktu nunggu menjelang azan setiap sholat 5 waktu. Tapi kamu tahu nggak suluk itu? Nah itu loh. Jadi kamu tahu tapi nggak pernah mengerti apa di dalamnya. Tahu karena sebatas tahu cerita. Apalagi yang keempat ini bakti. Bakti kepada Tuhanmu. Tuhanmu yang mesti ada alamat kiblatnya, ada alamat ordinatnya, ada wujudnya loh. Wujudnya Allah saja kamu sudah nggak tahu toh? Nah, zaman dulu orang bersyahadat biasa nggak? Zaman sekarang orang bersyahadat biasa nggak? Biasa. Ya, syahadatnya biasa. Tapi ketika diurai, aku bersaksi, kemudian nggak ada yang disaksikan, itu menjadi luar biasa apa biasa? Luar biasa. Aku bersaksi, tapi nggak ada yang aku saksikan, itu luar biasa. Nah, zaman dulu, aku bersaksi ada disaksikan. Yaitu tentang wujudnya Allah dan wujudnya Rasulullah. Dulu zaman Nabi Muhammad, wah biasa saat itu. Sekarang kan luar biasa, kenapa? Zaman ini engkau tidak diberitahu di manakah wujud Allah, di manakah wujud Rasulullah. Di zamanmu sekarang ini, siapakah Tuhanmu dan siapakah Rasulmu. Kamu kan nggak diajari itu. Maka syahadatmu berucap kesaksian saja, tapi nggak pernah benar-benar bersaksi. Itu luar biasa. Luar biasa gendengnya maksudnya, ya. Gendengnya yang luar biasa. Anak kecil pun tahu. Jika aku melihat, tapi nggak ada yang aku lihat, lucu. Lucu. Ya. Makanya sekarang ma'rifat menjadi seolah-olah luar biasa. Padahal bagi saya enggak. Makanya saya dakwah ini nggak begitu metenteng kayak orang lain. Harus pakai surban, pakai jubah, pakai jenggot. Enggak. Saya koboyan gini ya. Pakai topi legend. Nah, pakai jaket kulit yang trendy boys ya. Nggak perlu pakai sarung dan sebagainya, nggak perlu simbol-simbol tertentu. Karena bagi saya mendakwakan makrifat ini adalah sesuatu yang biasa saja. Nah, dogma sekarang ini bahwa makrifat itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Ada lagi yang gini, makrifat itu nggak boleh didakwahkan, nggak boleh diceritakan. Cocot lambemu. Kemudian makrifat itu hanya untuk konsumsi orang-orang tua yang mau mati. Goblok. Makrifat itu katanya sudah nggak mau syariat lagi. Congor. Cocotmu lo diatur sih. Kalau nggak ngerti diam saja kamu. Belajar sini ya, sungkem sama Mr. TM ya. Daripada bikin malu. Kemudian makrifat itu orangnya menyendiri, nggak mau dunia lagi. Goblok. Orangnya itu jasmani di dunia, masa nggak mau dunia? Goblok. Kemudian orang makrifat itu harus orang suci dari dosa. Itu dogma-dogma yang menjijikkan. Ya, gila nih ya. Nah, ma'rifat itu biasa saja kata Nabi. Demikian juga as-sholatul mi'rajul mu'min. Mi'raj itu biasa, blok. Kalau kamu punya alatnya, punya izinnya, tahu jalannya, punya kendaraannya, beserta gurunya, tinggal kamu berangkat. Mujahadah berangkat. Tapi kalau kamu nggak tahu jalannya mau kemana, berguru kemana, lewat apa, harus bagaimana, rukun syaratnya apa, ya kamu buntu, goblok. Agamamu buntu, sholatmu cuma tunggang-tunggi, nggak dapat apa-apa, kecuali neraka well. Karena nggak ada sambungan, nggak nyambung. Maka bagi orang-orang yang kayak gini, sholat yang mi'raj menjadi sholat seolah-olah yang luar biasa. Bagi orang yang salah, orang yang benar itu luar biasa. Karena jika umumnya orang ini telah salah. Tapi jika orang-orang ini benar, maka benar itu biasa apa enggak? Biasa ya. Saya ulang. Ketika banyak orang ini benar, ada orang benar itu biasa apa enggak? Biasa. Tapi kalau ini orang ini banyak yang salah, ada orang benar, maka ini menjadi luar biasa. Logis ya. Kalau di zamanmu ini nggak ada yang menerangkan tentang wujudnya Allah, maka ketika Mr. TM menerangkan wujudnya Allah menjadi seolah-olah luar biasa. Padahal bagi saya biasa kok. Ilmiah. Logika.
Ini kan yang nggak diterangkan oleh orang lain ya, tentang wujudnya Allah, tentang siapa Rasul zaman ini. Kalau saya ini nggak ilmiah, nggak bisa diterima oleh akal nalar orang, oh saya sudah dibunuh dari kemarin-kemarin, blog-blog. Ya, kami dakwah di medsos terbuka, di FB, di WA, di mana-mana itu. Tapi penjelasan ilmiah, loh. Demikian juga tentang teknik mi'raj, loh. Sama Mr. TM diterangkan, karena biasa kok. Hal yang sangat biasa. Kamu aja yang saya agak luar biasa, barang segini terang benderangnya. Melok-melok terlihat mata loh, kamu malah gak ngerti loh. Lah kamu baca Quran selama ini baca apanya? Oh, semua itu ada dalam Quran. Nah, makanya dari awalnya agama yang ma'rifat itu biasa-biasa saja. Tentang mi'raj, tentang menembus akhirat, siratal mustaqim, Rasulullah, Allah itu terjangkau, biasa-biasa saja. Di akhir zaman, tentang ini semua menjadi sesuatu yang terbungkus dengan kotak Pandora, tidak terjangkau, bahkan oleh nalarmu saja nggak ngebayang. Bagaimana kau mau mi'raj? Bagaimana kau membayangkan buruk seperti apa? Goblok. Ada. Ya. Makanya lebih parah lagi, saya dikritik, ma'rifat kok dakwah di medsos, goblok. Dakwah itu prinsipnya apa sih? Menyampaikan, mengajak, menganjurkan sesuatu yang lebih baik. Dan prinsipnya apa itu dakwah? Agar cepat tersampaikan kepada banyak orang dan supaya bisa orang itu mengambil manfaat, mengaplikasi apa yang disampaikan itu. Jika itu solusi yang baik loh. Maka sah dong pakai medsos. Karena saya nggak mungkin menceritakan kepada berapa miliar manusia di dunia itu. Cocok saya itu berharga sekali. Masa saya bisi-bisi satu persatu blog. Kalau ini ilmiah, lewat medsos. FB kayak video kayak YouTube kayak. Nyatanya kan ilmiah gak bisa dibantah. Aliran manapun ya, sama Mr. TM gak bisa membantah. Biarpun aliran klenik, aliran ahli syariat, aliran ahli tarekat, ahli makrifat, kejawen, Hindu, Buddha, Kristen, semua gak bisa membantah. Karena ini ilmiah eksak. Dan lanjutannya adalah kalimat yang diucapkan oleh cocotnya Mr. TM itu bisa dibuktikan. Goblok. Kalau nggak bisa dibuktikan, Mr. TM itu sudah digeruduk banyak orang gitu loh. Ya, kalimat-kalimatnya yang brilian, yang spektakuler, yang revolusioner ini, pasti sudah di demo orang banyak. Itu kalimat dia omongkan Mr. TM nggak cocok loh. Pasti ada banyak gitu. Lihat di FB. Semuanya enjoy saja, ya nggak? Dan makin banyak orang men-share uranan Mr. TM karena ilmiah, logis. Nah, kalau ada yang kecewa, pasti protes itu orang-orang. Ya Pak Kak? Dan perkembangan Mr. TM ya sudah menjaga banyak kota loh. Logikanya loh. Kalau ini saya tukang ngibul, tukang bohong, pasti banyak menghujat itu. Entah itu saya dibilang jualan agama kek, atau penipu kek, atau itu nggak bisa dibuktikan kek. Logis semua, nggak ada yang protes. Itulah Mr. TM yang brilian, baik hati dan tidak sombong. Yang diomongkan danding atau full power ya. Baik itu nalarnya logis ya. Bisa dibenarkan oleh seluruh sudut pandang interpretasi. Kemudian bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu, baik ilmu apapun di dunia. Sesuai dengan kondisi eksisi zaman, sesuai dengan dalil. Nah, dan lanjutannya ketika itu sudah ilmiah, itu sudah konsumsi publik dan nggak bisa dibantah oleh publik atau siapapun. Dan bisa dibuktikan. Nah, makanya tadi ya, ada baiat, ada zikrullah, ada suluk, ada bakti. Nah, lainnya memang ada yang seperti itu. Ada juga yang perguruan ada baiatnya, ada. Ada juga perguruan yang ada zikrullahnya, ada. Ada juga perguruan yang ada suluknya juga ada. Tapi yang menerangkan apa itu baiat dan secara ilmiahnya yang kita pakai sebagai metodologi agama itu nggak banyak menerangkan itu baiat. Nggak ada banyak yang menerangkan tentang zikrullah.
adalah metodologi, teknik menyamakan frekuensimu dan gelombangmu dengan gelombang Allah yang dibawa oleh wali yang mursida. Ini nggak ada yang menerangkan. Suluk pun begitu, apalagi suluk. Semua orang terdiam. Jangan nanya, itu nggak boleh ditanyakan. Duh, cocotmu gitu ya. Kalau nggak ngerti bilang saja, nggak ngerti. Jangan kemudian mendikte orang begitu. Kalau yang menerangkan, oh pasti ahlinya dong ya. Nah, bagaimana kalau agama diterangkan hanya dengan bahasa dogma? Kerjakan saja, jangan banyak nanya. Ini sudah nggak zaman itu lagi. Itu cocok pada zaman Nabi Muhammad dahulu. Nalarnya logisnya orang masih belum menjangkau ilmiah. Makanya agama diterangkan sistemiknya adalah hanya dengan patuh saja dan kerjakan ya. Nggih Rasulullah, siap ya Rasulullah. Gitu tok. Tapi enggak diterangkan bagaimana tentang teknik naik gelombang, vibrasi, resonansi, kuantum, resultante, parameter, katalis, kemudian gaya, visi misi, kisi-kisi. Enggak diterangkan karena belum siap. Zamannya belum support. Nah, makanya zaman ini yang telah ilmiah didukung oleh seluruh ilmu pengetahuan sudah nggak zaman lagi agama diterangkan secara dogmatis, nggak nyambung. Kamu dicekoi tentang akhirat ya, di akhirat ada begini. Bisa kau buktikan tentang akhirat? Kau tanya saja sama yang menerangkan saja dan menceritakan itu, dia pun nggak bisa menjawab. Dia cerita surga, kamu tanya, kau bisa masuk surga? Kau bisa cerita surga loh. Kalau sudah masuk surga, ceritakan bagaimana jalan menuju ke sana dan bagaimana aku bisa belajar untuk menuju ke sana. Apa syarat rukunnya? Apa metodologinya? Yang penting kan menyampaikan kepada umat agar sampai kepada tujuan. Cerita itu nomor sekian. Kalau orang sudah merasakan rasanya bebek goreng, dia bisa cerita sendiri, oh bebek goreng itu rasanya, gitu loh. Daripada kamu cerita bebek goreng, tapi cuma cerita. Nah, itu keliru, ya. Nah, agama telah downgrade yang awalnya makrifat adalah sesuatu yang biasa. Saya ulangi ya, nalar ya. Agama itu sekarang biasa apa enggak? Biasa. Kalau ada orang enggak beragama itu biasa apa luar biasa? Luar biasa ya sekarang ini ya. Bahkan Indonesia tidak menganut paham orang enggak beragama, walaupun silahkan, tapi kebanyakan orang Indonesia itu semuanya beragama. Berarti beragama itu biasa-biasa saja. Nah, zaman dulu agama itu makrifat. Berarti makrifat zaman dulu itu biasa saja apa luar biasa? Biasa-biasa saja. Ya. Agama itu yang makrifat itu zaman dulu itu biasa-biasa saja. Nah, zaman ini agamanya biasa, tapi makrifatnya menjadi luar biasa. Kan agak keliru itu. Itu menjadi goblokisasi, downgrade. Maka ya, dogma yang berkembang di masyarakat sekarang ya, orang makrifat itu sakti-sakti, blok-goblok, kamu nggak ngerti sakti, kamu nggak ngerti makrifat. Orang makrifat itu sudah nggak bersyariat lagi, blok-goblok. Kamu paham nggak itu makrifat? Makrifat itu dua gaya gini loh, lewat syariat dan hakikat, muncullah resultante makrifat. Nah, kalau nggak ada ini atau ini, nggak ketemu ada makrifat, blok-goblok. Kemudian orang belajar makrifat adalah khusus orang tua-tua tok, goblok gue. Orang makrifat itu orang yang sudah istiqomah menjaga diri dan dosanya, juga nggak seperti itu. Orang makrifat itu katanya adalah orang yang meninggalkan dunia, goblok. Badanmu masih di dunia kok mau kau tinggalkan kemana itu? Apa ada kamar lain di sini yang bisa hilang dari dunia ini? Itulah sehingga orang fobia atau ketakutan atau memberikan level mindset tertentu kepada apa yang disebut dengan makrifat. Keliru. Makanya Mr. TM mendobrak dogma-dogma itu. Mr. TM yang brilian, baik hati dan tidak sombong, dakwanya biasa saja. Dengan ketawa ketiwi, dengan bahagia, gembira, sentosa. Nggak metenteng kayak orang udunen ya. Ya, ngomong makrifat dengan just kidding ya. Sambil ngobrol-ngobrolin orang, bodoh amat. Oh, nggak ada yang bisa protes, ya kak? Yang diterangkan oleh Mr. TM adalah sesuatu yang absolut.
Infinity. Loh. Itu bisa ditranslate dengan bahasa kisi-kisi. Nah, dengan kias-kias, analog-analog, logis. Diterangkanlah dengan ilmu pengetahuan eksak. Nah, itu. Jadi makrifat sama Mr. TM itu sangat biasa-biasa saja. Nggak perlu sakti. Goblok, ya. Tapi kau zero, tapi beserta yang maha sakti. Maka nggak ada tolak bandingnya. Kau nggak ada lawan. Nggak perlu kaya. Kau biasa-biasa saja. Tapi beserta yang maha kaya. Kau pun nggak ada lawan. Nggak perlu jadi penguasa. Kau biasa-biasa saja. Tapi beserta yang maha kuasa. Kau pun nggak ada lawan. Ya. Biasa-biasa saja. Tapi beserta. Gelombangmu itu beserta dengan gelombang Allah Ta'ala. Maka kau nggak ada lawannya. Nggak ada tolak bandingnya. Ya. Itulah teknik yang disampaikan oleh Mr. TM. Nah, logikanya. Jika ini teknikal, disampaikan di publik, dan sudah beratus-ratus dan beribu-ribu orang yang belajar di sini, tetapi nggak ada yang protes. Bahkan lebih banyak yang like, support, men-share, membagikan, menerangkan, menyampaikan, berarti mereka puas. Ya, mereka puas, blog-blog. Kalau ini kalimatnya penipu, sudah dihujat banyak orang saya di FB atau di mana itu. Nyatanya orang-orang yang masuk di dalam lingkaran sistem di kampus Taklim Ma'rifat semuanya jempol 5. Loh, lebih dari jempolnya itu. Ada jempol kaki, jempol apa? Jempol tangan dan jempol hatinya. Loh. Coba itu yang habis ikut zikir jamaah, ya, nggak ada yang protes. Yang habis baiat, nggak ada yang protes karena ilmiah. Yang habis ikut suluk, ada yang protes nggak? Nggak ada. Tapi lihat ya, memang ada yang belum bisa bersaksi tentang mengalami apa yang diterangkan dalam Quran itu. Itu masalah adaptasi, ya. Tapi penerangan ilmiahnya diterima semua orang. Orang bodoh, orang pintar, orang kaya, orang melarat pun nerima sama Mr. TM. Ya. Setelah diterima, dipraktekkan, belum terbukti, itu bukan kesalahannya sistem, tapi adaptasimu yang kurang pas. Makanya perlu direview ulang, dianalisa ulang. Nah, Mr. TM mendampingi. Di mana posisimu, di mana kelemahanmu, kau sampai mana, harus bagaimana. Kita treatment kok, asal kau sungguh-sungguh. Ini ada sistemnya, ya. Bukan nyocot delemeng omong kosong, ya. Beda dengan, mohon maaf ya, orang yang cerita agama cuman cerita tok, nggak ada sistemnya. Nggak ada reaktornya. Lah buat apa? Apakah delemeng cocot itu bisa merubah orang? Tidak. Nah, kalau Mr. TM, delemengnya ilmiah, diterima nalar, logis. Kemudian ada sistemik metodologi. Nah, dimulai dengan baiat, kemudian kaifiat atau teknik-teknik itu diajarkan. Mulai teknik rabitoh, teknik dzikir, bagaimana untuk bisa menggandeng zatnya, menyebut asmanya beserta zatnya. Itu diterangkan detail. Baiat itu apa? Diterangkan detail. Zikir itu apa? Diterangkan detail. Rabitoh itu apa? Diterangkan detail. Suluk itu apa? Diterangkan detail. Kan enak. Jadi kamu nggak belajar ilmu dalam karung, blog-blog. Kalau boleh tanya pun boleh. Habis sini. Jangan nyocot di medsos. Buat apa? Satu orang jelaskan, yang lainnya sesat. Buat apa? Kalau kamu sungguh-sungguh datang ke sini. Bawa gula, kopi, kelapa, gedang, sama menyan. Ya, karena Mr. TM ini selain makan nasi, makan gedang goreng, juga makan menyan. Dan sungkem sama Mr. TM yang brilian, baik hati dan tidak sombong. Kan ini enak ya? Ya, lihat ya. Kalimat saya kan giatelin, jancui, ya toh? Iya apa gak ini? Kalimatnya Mr. TM giatelin, jancui.
Tapi kan nggak ada yang bisa dibantah sama orang. Apa yang mau dibantah? Ini memang gayanya tok ini sama Mr. TM. Gimmick. Tapi substansi, esensinya dari yang disampaikan oleh Mr. TM tidak bisa dibantah. Siapa yang membantah? Kali ini sudah ilmiah. Ya. Yang diterangkan Mr. TM itu memang revolusioner. Karena apa? Tidak dijangkau oleh orang lain, pendakwah lain. Satu, tentang wujudnya Allah loh. Mana ada yang menerangkan itu? Cocot-cocot. Mana ada yang berani? Dua, menerangkan Rasulullah zaman ini. Laqad ja'akum rasul min anfusikum. Tiga, teknik mi'raj. Teknik naiknya gelombang. Kemudian menembus akhirat sekarang. Semua itu yang diterangkan dalam kitab itu wajib kau buktikan. Bunda. Jadi ya seperti itulah. Artinya yang disampaikan Mr. TM itu memang berbeda dengan banyak orang. Makanya ketika orang itu banyak yang salah, begitu disampaikan sesuatu yang benar, itu terasa asing, blok-blok. Jika banyak orang itu yang salah, dan kemudian ada orang menyampaikan salah, oh cocok. Ya enggak? Contohnya, saya dakwah sama 1.000 orang, 1.000 orangnya suka pedas. Kemudian saya bilang, pedas itu enggak enak, enak itu yang enggak pedas. Apa kata orang-orang itu? Oh enggak cocok, aneh orang itu, betul enggak? Nah itu dia. Makanya Mr. TM itu dimusuhi banyak orang. Enggak apa-apa, enggak masalah. Oh kami juga mesti menang, pasti menang. Ya, dihujat orang pun mesti menang, dimusuhi orang mesti menang, diapa-apain orang mesti menang. Karena prinsipnya kami hanya mendakwakan tanpa pamrih, tanpa kepentingan atau politik tertentu. Kami hanya menyampaikan apa-apa yang sekiranya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan ini sangat penting ya. Agama itu harus temukan dulu metodologinya, baru sampai. Kalau kamu sholat nggak tahu metodologinya sholat bagaimana? Syahadat nggak tahu metodologinya syahadat bagaimana? Ya cuman omong kosong. Sholatmu cuma tunggang-tungging. Kapan berdirinya sholatmu? Aqimis sholata lidzikri. Nggak ketemu. Habis sholatmu, yang sholat itu yang agama, habis pula agamamu. Sudah kamu. Kalau nggak settle di syahadatmu, nggak ketemu di kesaksianmu akan wujud Allah dan Rasulullah, mana bisa kau sholat, puasa, zakat atau haji? Syahadatmu aja nggak sah, apalagi yang lainnya. Maka ini penting ya. Makanya Tuhan nggak goblok. Di rukun Islam pertama mesti kau dunung no dhisik. Syahadatmu no sopo, Rasulmu itu sopo. Jangan cuma kau meyakini, mempercayai sesuatu yang abstrak yang nggak pernah kau interaksi di dunia ini. Ya, nama. Apa yang cuma nama saja tuh? Orang kalau nggak tahu wujudnya, walaupun satu sebut kucing sama anjing, kalau nggak tahu wujudnya dua-dua, apa bedanya coba? Nggak ada bedanya. Kalau kamu hanya tahu nama saja, ini setan, antara setan dan Tuhan, tahu bedanya nggak setan sama Tuhan? Nggak tahu, goblok. Ya. Semua yang masuk ke dimensi dunia pasti memakai interaksi dengan undang-undang 5 panca indera. Kalau nggak satu yang berinteraksi ya 2, kalau nggak 3, kalau 4 kan nggak 5. Lah yang bernama Allah itu yang mana? Melekat pada yang mana? Kamu aja nggak tahu. Yang dimaksud nama Allah itu yang mana? Kamu nggak ngerti toh? Padahal dia menerangkan sifatnya wujud. Loh, sifatnya wujud berarti sifat yang bisa berinteraksi dengan panca inderamu adalah wujudnya. Maka dia itu wujudnya bisa kau lihat, goblok. Loh sederhana itu loh. Kamu bisa nggak ingat anakku yang di Jogja? Oh enggak bisa, Mr. TM yang keren. Oh aku belum pernah ketemu anaknya Mr. TM. Ya gitu loh. Longor, goblok, picek matamu goblok ngiyatel janjuk iki. Oh, guyune basman. Meskipun bahasane Mr. TM ini nggak enak didengarkan, tapi jamu, nek gak diginikan kamu tuh ngelamun gak leren-leren, ya gak? Kau kira agamamu paling benar, bukti naik lo.
Dapat apa dari agamamu? Dapat apa yang selama ini? Dapat makrifat enggak? Enggak. Kenal Allah enggak? Enggak. Kenal Rasulullah enggak? Enggak. Dapat surga enggak? Enggak. Enggak dapat apa-apa kok. Yakin. Orang bodoh itu. Beda ya. Di zaman Rasulullah Muhammad, orang ketika dibaiat dan ada wujud zahirnya Nabi sang pembawa nur waktu itu sezaman. Maka begitu dibaiat langsung masuk dalam sistem secara auto. As-sholatul mi'rajul mu'minin. Orang mukmin adalah orang yang dibaiat, orang beriman. As-surah 52. Kemudian sholatnya jamaah sama Nabi yang ada Rasulullah di dalamnya. Diimami suara Nabi Allahu Akbar. Ada nur di dalam kalbunya. Kemudian terhantar lewat rabitoh, lewat suaranya kayak atau lewat wujudnya Rasulullah yang saat itu pada Nabi Muhammad, maka tersambung. Nah, zaman ini kau nur iman aja nggak punya, Rasulullah aja nggak punya, nggak tahu. Bagaimana nasib sholatmu, saadatmu? Makanya makrifat yang itu adalah agama. Sekarang ini makrifatnya menjadi sesuatu yang aneh, yang luar biasa. Agamanya sih biasa, agama banyak orang beragama. Tapi makrifatnya loh menjadi luar biasa. Kenapa? Nggak terjangkau orang, goblok. Kata orang itu makrifat orang yang sakti-sakti. Enggak. Nabi Muhammad nggak sakti, goblok. Diludahin orang ya bisa. Dipukul, berdarah, diusir. Ya. Nabi Isa pun demikian. Dizolimi oleh orang-orang Romawi. Diusir. Kemudian disalib. Walaupun kontroversial ngomong tentang salib. Memang diselamatkan. Tapi dia pun disalib. Dicambuk dan sebagainya. Nabi Musa nggak sakti juga. Kalau nggak sakti buat apa diburu-buru sama Fir'aun dan bala tentaranya? Lari juga Nabi Musa. Nabi Ibrahim nggak sakti juga. Kalau sakti, dia sudah melawan dari awal. Buktinya sampai di ujung tanduk Nabi Ibrahim pun dibakar api loh. Tapi karena beserta dengan Allah, api nggak bisa membakar Nabi Ibrahim. Lautan tidak bisa menenggelamkan Musa. Tiang gantungan salib tidak bisa membunuh Nabi Isa. Blok. Demikian juga Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Nabi-Nabi yang lain. Maka Rasul-Rasul yang bermakrifat nggak ada yang sakti. Tapi beserta yang maha sakti Allahu subhanahu wa ta'ala. Itu blok. Bukan orientasi bikin kau sakti, itu keliru. Bukan orientasi bikin kau kaya, itu keliru. Bukan orientasi bikin kau pintar, kau ahli ibadah. Bukan. Tapi kau zero, berserah diri, tawakal, menggandeng Tuhanmu yang maha mutlak, melalui wasilahnya, metodologi teknisnya, maka kau bisa sholat, kau bisa puasa, zakat, haji, kemudian doa, apapun itu bisa tersambung. Kalau nggak percaya, blok, lihat ya. Nabi Muhammad sholat, ya. Kamu kan tahu itu, kamu kan tiru itu saat Nabi Muhammad, diawal dengan takbir sampai salam. Tapi lihat ya, yang nggak terbaca oleh matamu yang picek itu ya. Nabi Muhammad saat tahiyat, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia nunjuk kepada siapa? Kepada yang di depannya. Iya nggak? Telunjuk disyariatkan madhab sini, betul nggak? Berarti dia yang Muhammad bin Abdullah bersaksi akan Muhammad yang sesuatu titik-titik di depan dirinya loh. Berarti dia saat itu tidak sendirian, blok. Kalau sendirian nggak perlu nunjuk-nunjuk begini. Nah, dia pun bermakmum akan Muhammad yang Rasulullah, Muhammad yang Nur. Jadi ada Muhammad bin Abdullah, ada yang Nabi Muhammad, ada yang Rasulullah Muhammad, dan Allah pun ada di situ juga. Gelombangnya beda, dimensinya beda. Demikian juga kau. Kau pun demikian. Kau pun ada zahirnya, kau anak bapak ibumu itu. Dan nanti kalau kau menerima baiat, kau menjadi anak murid daripada guru rohanimu. Dan di ujung guru rohanimu adalah maha rohanimu atau Allahu subhanahu wa ta'ala. Itu perjalanan di dalam dirimu sendiri. Goblok. Makrifat bagi saya biasa saja. Saya obral itu. Nanya aja boleh. Tapi rukun syaratnya.
Tidak menerima telepon. Buat apa? Kayak nyari kucing aja. Tidak menerima diskusi lewat WA. Buat apa? Kalau kamu sungguh-sungguh, kesini dong. Cium tangannya mister. Iya enggak? Cocok gak itu? Cium tangan dulu mister. Pijit-pijitin dulu, ngerayu-ngerayu sama mister begitu. Bikinkan kopi kek, nasi goreng kek, ya gitulah. Sama Mister TM yang brilian, baik hati dan tidak sombong. Ya, bawa menyan, gula, kelapa, kopi. Jangan mau yang gratisan. Saya usir kalau mau gratisan di sini tuh. Kalau mau diskusi tok, suruh pergi saja. Saya nggak butuh kamu, blok-blok. Ada orang ngiranya saya ini iklan cari murid. Kalau cari murid pasti saya tebar pesona, betul nggak? Kalimat Mister TM itu pedes. Ya, sok-sokan jutek, karena apa? Nggak butuh dihormati orang. Tapi kalau jeli kamu, pasti kau melihat sesuatu di balik uran-uran Mister TM yang revolusioner, ya, ilmiah, eksak, sains. Nah, itu dong jelas, dan nggak cuma jelas secara nalarnya, ada reaktor sistemik yang itu jika input sudah loading masuk ke sistemik mutlak juga. Maka outputnya pun pasti mutlak. Nah, kenapa kok ada yang belum mutlak, belum ketemu ini, itu, belum bisa membuktikan? Karena kau adaptasimu masih butuh proses, ya. Nabi Muhammad saja, yang Nabi Muhammad setelah menerima nur iman saat di baiat, beliau membutuhkan waktu 13 tahun baru bisa mi'raj. Paham nggak kamu? Bahwasanya seorang Nabi Muhammad yang telah mendapatkan nur iman, yang telah mendapatkan unsur baurok, butuh waktu 13 tahun. Mana mungkin kau yang saat ini tahu-tahu pamrih minta makrifat dalam seminggu, yang nggak mau berjuang, nggak mau korban, nggak mau berbakti, nggak mau lewat sistem. Mana ada. Tapi kau pun nggak bisa membantah urannya. Mister TM yang baik hati dan tidak sombong. Apa boleh buat ya? Nah, umat yang sudah digoblokisasi, dihantam dengan dogma, menjadi downgrade, goblok ya amit-amit sekarang ini. Nggak tahu Tuhan pun sok-sokan cerita Tuhan. Lihat itu yang komen nyinyir di uran TM itu. Mereka jelas nggak tahu Tuhan. Yang tahu pasti diam. Yang ngejak debat pasti orang goblok. Karena nggak ngerti, makanya butuh debat. Minta status quo, dia minta diakui, minta dihormati. Ya, buat apa? Itu dia. Ya. Jadi dogma-dogma itulah yang membungkusmu nggak pernah bisa keluar. Dogma bahwa makrifat itu sulit, makrifat itu nggak boleh ceritakan, makrifat itu nggak boleh didakwahkan, makrifat itu mengesampingkan syariat, makrifat itu harus orang-orang tua, makrifat itu orang yang mengasingkan diri dari dunia. Makrifat itu sudah nggak mau anak isi dan tetek bengeknya. Iku kue digoblok no, ya. Didoktrin masuk dalam alam bawah sadarmu sehingga kau nggak bisa keluar lagi. Terjebak di situ. Makanya Mister TM ini doakan ya, supaya banyak orang yang kami sesatkan ke jalan yang benar. Ya. Sesat-sesatnya orang ke jalan yang benar, ya pasti benar. Oh, sudah sampai jalan yang benar. Tapi kalau sebenar-benarnya orang tapi di jalan yang sesat, ya lewat jalannya itu ya pasti sesat juga dong. Ya, oke. Yang punya spirit yang sama dengan Mr. TM, share ya. Bagikan. Karena ini akan mempropaganda, mencuci otak banyak orang. Agar orang kembali tersadar bahwa selama ini agama cuma mimpi. Nggak pernah bersaksi tapi bilang bersaksi. Nggak kenal Tuhan tapi disembah lewat sholatnya. Apa-apaan itu? Sesuatu yang impossible. Nggak tahu rukun syarat mau berjuang, nggak ketemu. Sederhana ya, apa coba? Kalau nggak tahu, nggak lewat rukun syarat, teknologi dan saluran gelombang, semua pakai itu. Jadi semua pakai itu. Silakan diprotes kalau kalimatnya Mr. TM itu nggak ilmiah. Boleh. Memang gayanya aja Mr. TM yang bajingan kayak gini ya. Ngomongin dar-dedor ya. Ini tujuannya ngeplakin dasmu. Egomu yang metundung-metundung ini. Sok-sokan, sok sakti, sok kaya, sok pintar, sok ngerti, sok beragama. Itu kalau ketaki.
ndasmu bocor karena telecehan utakmu. Itu tujuan mulianya Mr. TM, ya, ngentakin dasi banyak orang supaya orang itu kembali ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, guys, goblokers dimanapun berada, goblok bahagia, yang pinter ada cuman Mr. TM yang brilian, baik hati dan tidak sombong. Ketemu lagi di uran-uran ilmiahnya Mr. TM lewat siaran video. Kalau yang berminat belajar di Mr. TM, datang saja, nggak usah gengsi. Jangan berhitung jarak, jangan berhitung tenaga, waktu, atau biaya. Datang saja sebelum kamu belum mati. Mati kamu gak kenal Tuhan bagaimana? Udah ada menerangkan kayak gini kok gengsi. Buat apa gengsi? Kalau Mr. TM itu omongannya bohong, sudah di demo banyak orang itu. Lihat itu ya. Logika nggak? Kalimatnya Mr. TM itu kalau nggak bisa dibuktikan, sudah dihabisi banyak orang saya, di demo saya. Betul apa kak? Nyatanya makin hari makin banyak yang nge-share, makin banyak yang membagikan. Karena apa? Mereka ketemu pencerahan, ketemu kesadaran. Loh, ini mestinya harus dipunyai semua orang, harus ditahu. Inilah jalannya loh. Mereka semangatnya nggak pernah kok saya suruh itu, nggak pernah. Mereka membagikan share-share dan saya itu nggak dibayar ya. Di Bandung, di Makassar, di mana-mana itu. Seluruh Jawa pun banyak. Nah, nanti rencana Juni saya ke Medan, tapi nggak meladeni orang-orang pelit, nggak meladeni orang-orang konyol-konyol yang berharap makrifat tanpa berjuang, nggak. Ya, bulan Mei saya ke Majalengka, kita adakan suluk di sana di Jawa Barat. Nah, kemarin baru selesai saja ini di Lamongan, full yang pertama suluknya. Jadi nggak cuma cerita omong kosong ya. Cerita itu nanti ya harus ilmiah, dan ilmiah itu harus lanjutannya apa? Wa amalin, bisa dibuktikan. Kita tuh ada sistemnya ya. Maka siapapun flow-nya masuk sistem yang sesuai dengan rukun syarat, teknikal dan saluran frekuensinya, gelombangnya, maka outputnya jelas blok-blok. Bayangan kamu beragama itu tidak bertele-tele, tidak ragu-ragu, tidak seperti orang buta itu. Ngawur, asal-asalan, sependapatmu. Misal TM enggak sesuai dengan pendapat si A, si B, tidak. Semua orang. Makanya enggak ada yang bantah, ya. Orang Hindu pun menerima, Buddha, Kristen, semua menerima. Karena ini yang disampaikan Mr. TM itu ilmiah dan general. Hanya saja karena basicnya Mr. TM itu brand agamanya itu Islam, ya kami banyak condong ke bahasa Islam. Tapi Islam itu kan ada tataran di syariat saja, di atasnya syariat, di atasnya akal, kan nggak ada merek lagi. Nah, hanya yang sampai kepada yang maha mutlak, yang bisa menerangkan mutlak. Lainnya cocoknya pasti petot, nggak bisa ngomong, bisu itu. Nggak mungkin orang bisa cerita kayak gini kalau nggak ahlinya. Paham kamu? Beda ya, ini nggak ngomongin antara baik lebih baik, tidak. Ini ngomongin mutlak, kalau sudah mutlak, unlimited, undefinisi, dan undeskripsi. Kalau yang relatif pasti bisa dibandingkan. Kalau mutlak, nggak ada bandingannya, blok-blok. Ya lu, wala yu'la alaih, kata Nabi. Nggak ada tolak bandingnya. Sangat tinggi loh. Nah, kalau ketemu itu, sama dengan bahasa Nabi. Dar-dar pun nggak ada takutnya itu. Yakin dengan kata-katanya. Dan nggak mungkin bereset. Terjamin itu, karena apa? Dia ada di gelombang itu. Ya goblok itu. Kalau orang yang diterangkan kayak gini, mendetail, jelas, bertubi-tubi tapi masih pikir-pikir. Goblokmu, kalau mati buruan kapok kamu. Kamu mati gak kenal Tuhan mau kemana coba? Naik ke langit gak bisa. Bumi pun gak bisa menerimamu. Nyonyor kamu, Oke, guys. Jancuk di mana berada. Giatel di mana berada. Sadarlah kamu ya. Supaya kamu belajar menjadi orang beriman lewat metodologi yang jelas. Yang pasti. Jangan kok kira-kira. Hanya ikut-ikutan bel. Keyakinan, kepercayaan bel. Ilmiah. Dan buktikan itu. Garansinya Mr. TM gak cuma cocok ya. Buktikan. Kalau gak bisa dibuktikan, sudah didemo banyak orang itu ya. Oke. Yang di Makassar, Bandung, Jakarta, Bogor, Tangerang, Medan. Dan mana-mana itu.
Semuanya puas ya. Sama penjelasan Mr. TM dan sistem yang diterangkan, diaplikasikan di dalam kampus Taklim Makrifat. Oke, selamat berbahagia, mudah-mudahan manfaat. Salam Taklim Makrifat, salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Jangan lupa share ya, bagikan biar banyak orang gila itu lebih gila lagi. Gila kali gila sama dengan waras ya. Tugas saya adalah menggilakan orang gila supaya kamu itu waras ya. Dan kalau yang berniat ingin belajar ke Mr. TM dan sistem yang dibaliknya ini, nggak usah gengsi. Dan kamu juga harus berani berjuang, berkorban, jauh pun terjang. Kalau kamu mau makrifat cuman menunggu cari instan, gratisan, mending kamu masukkan neraka dulu. Ya, cari guru di neraka, siapa tuh ada yang bisa ngajarkan makrifat ya. Oke. Ilahi anta maksudi waridho kaman lebih. Buddha saudaraku, Kristen saudaraku, kejawen saudaraku, goblok saudaraku, pintar saudaraku ya. Mr. Time nggak punya lawan. Anta maksudi waridho kaman lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong 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 tong. Mr. TM yang brilian, baik hati dan tidak sombong.